kepada semua jemaat Tuhan di mana saja berada pada ketika ini, baik yang ada di Kampung Tuntulama, di Merakau ataupun di luar daerah Ranau atau di mana-mana saja berada. Shalom dan selamat pagi. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah online, walaupun bukan di gereja, tetapi kita tetap bersyukur karena kesempatan yang ada pada hari ini. Sedang jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk makluman kita semua, kita masih lagi mengadakan kebaktian online sehingga hari ini, dan memandangkan keadaan semasa di daerah kita sendiri sekarang juga masih lagi belum stabil, ya, dan case COVID-19 setiap hari masih lagi di paras yang membimbangkan. Dalam beberapa hari ini masih lagi di atas 40-an, 50-an begitu, kadang-kadang 60-an case satu hari. Jadi itu sebabnya kita masih lagi adakan kebaktian secara online. Dan kita doakanlah supaya penyakit COVID-19 ini akan segera berlalu, supaya kita akan dapat bersama di dalam ibadah fisikal pada masa akan datang. Dan begitu juga untuk makluman jemaat Tuhan. Sekali lagi bagi pihak pimpinan sidang ini ingin maklumkan kepada setiap jemaat yang mana-mana jemaat yang sedang mengalami kesusahan ataupun kesukaran di dalam kehidupan sehari-hari, ataupun yang mengalami kesusahan yang mungkin sukar untuk mendapat nafkah hidup ataupun mencari makanan begitu. Kami mohonlah supaya menghubung dengan pimpinan sidang ataupun kepada pastor di sidang ini supaya kita dapat usahakan untuk membantu, ya, untuk membantu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan ini. Sebab kita paham juga keadaan sekarang ini, pandemik ini sudah begitu panjang, dan memang banyak di antara kita juga dan yang sudah terjejas khususnya dalam pendapatan sehari-hari, dan pekerjaan juga terjejas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi itu sebabnya sekiranya kalau ada yang bermasalah, yang sudah di tahap yang sukar, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, sila berhubung dengan sidang oleh pastor ataupun pimpinan sidang. Jadi untuk kebaktian online hari ini, mari kita membuka ibadah ini di dalam doa, dan saya akan pimpin dalam suara pendengaran, dan sedang jemaat Tuhan ikuti di rumah masing-masing. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Tuhan Kristus. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami sekali lagi ada kesempatan untuk terus hidup dan bernafas ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena pimpinan, penyertaan, pemeliharaan kepada semua anak-anak-Mu di sidang ini, dimanapun mereka berada, baik yang dari Tuntulama, di Merakau ataupun di luar daerah Ranau ataupun berada di tempat yang jauh. Kiranya Tuhan Yesuslah yang sudah memimpin menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan walaupun kami berada dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kami percaya perlindungan penjagaan Tuhan itu sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini sebelum kami memulai ibadah ini, terlebih dahulu kami mau menyerahkan seluruh acara ibadah online daripada awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memimpin menyertai kami dalam sepanjang kebaktian ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan anak-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani di dalam khususnya dalam penyampaian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan, mengurapi dan memupaya sehingga kebenaran firman Tuhan dapat dinyatakan dan dapat disampaikan sehingga dapat menumbuhkan iman setiap jemaat di sidang ini. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di Tuntulama ini, di Tuntulama, di Merakau, di luar daerah atau dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesuslah yang senantiasa menjaga, memelihara dan menjaga, melindungi mereka ya Tuhan. Dan melalui ibadah online ini
kami tidak dapat bersama dalam fisikal, tapi kami bersama di dalam ibadah online. Kiranya berkat Tuhan akan mengalir kepada setiap jemaat yang mengikutinya pada hari ini. Dan kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang sakit pada ketika ini, yang ada di rumah atau di rumah sakit. Tuhan lawati mereka, jamah, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan begitu juga bagi jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan hidup, Tuhan Engkau campur tangan hidup mereka, biar Tuhan yang akan menyertai, melindungi, memberkati dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, sehingga mereka terlepas dari segala kesusahan hidup yang mereka alami pada ketika ini. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami yang menyertai ibadah online ini sehingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami membuka dan memulai ibadah online ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
segalanya. Nama yang memberikan kemenangan setiap peperangan, setiap pergumulan. Malam ini Tuhan telah menang bagi kita. We know that God is our victory. Come on. Yang berikan. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan ataupun uang persepuluhan, dan sedang jemaat Tuhan kita akan mempersiapkan diri sebentar lagi. Dan untuk persembahan hari ini kita bolehlah memberi persembahan secara online. Bagi yang ada kemudahan internet banking, kita boleh memberikan uang persembahan secara online, dan nomor account gereja kita akan dipaparkan sebentar lagi. Dan bagi jemaat Tuhan yang tidak ada kemudahan online, bolehlah mengumpulkan, setiap keluarga mengumpulkanlah persembahan itu dalam satu envelope dan serahkan kepada pendahara kita di rumahnya pada bila-bila waktu lah, kan? Dan mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena kebaikan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu bagi semua jemaat Tuhan di sidang di tentu lama. Tuhan, sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan ataupun persepuluhan. Kiranya Tuhan Yesus dapat menerimanya dan senang hati, karena inilah ucapan syukur kami dalam setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami kiranya setiap uang yang dikutip ini dapat digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi kepada ketika ini, supaya pekerjaan, perniagaan, dan apapun usaha mereka akan beroleh keberhasilan yang berlipat kali ganda. Dan begitu juga Tuhan, berkati juga dan berikan hikmat dan kebiasaan bagi anak-Mu yang telah Kau utus yang melayani untuk menyimpan dan menguruskan keuangan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah.
Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini karena kami dapat lagi bertemu secara online di dalam perkongsian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Engkau yang bekerja, memimpin dan melindungi kami sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, urapi kami semua dan biarlah kasih-Mu itu kami rasakan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami mendapat kekuatan, iman kami dibangun, kami tetap berdiri sebagai pemenang, dan kami tetap mengalami penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan ini. Segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ataupun merusakkan fokus kami di dalam pendengaran firman Tuhan hari ini, dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir, dan kami mendapat keselesaan, kami mendapat kekuatan untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepinay, ukura-kura takaw na ngawi. Salom, kumaang ngawi daton. Matumbayang ako dat ikayo dahina iwalay dat masa-masa bayan ditih nga isuang kasari da perlindungan kuasa ang pimpinan nagi da Tuhan Yesus PKP pasi kay pa oleh karena da perlindungan kuasa menta da Tuhan Yesus ang pimpinan pimpinan menta da Tuhan Yesus pengkurata kau tumalip da masalah tangawagat masa-masa ditih tapi naik antang ito ka at baros Tuhan databay na isuang dat kitab Esta 4 ayat 16. Esta 4 ayat 16. Pengka at baros do Tuhan isuang da terjemahan bahasa Malaysia. Esta 4 ayat 16. Suruhlah semua orang Yahudi di Susan berkumpul. Suruhlah mereka berpuasa dan berdoa bagi saya. Jangan makan atau minum apapun selama 3 hari dan 3 malam. Saya sendiri dan dayang-dayang saya pun akan berbuat demikian. Setelah itu saya akan menghadap raja, walaupun perbuatan itu melanggar undang-undang. Jika saya harus mati karena hal itu, biarlah saya mati. Terpinai pengka lagi isuang da terjemahan da bahasa Indonesia. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kitab Esta berisikan sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh tragedi yang mengesankan. Ia bagaikan sebuah drama ataupun novel yang dilakukan oleh sepasang hero
yang berakhir dengan happy ending. Apabila pihak yang benar itulah yang akhirnya berdiri sebagai pemenang. Dalam kitab ini, Esther dan Mordekhai adalah pahlawan yang membebaskan bangsanya daripada kebinasaan dan menyelamatkan nyawa raja dari tangan komplotan orang-orang jahat di dalam istana Raja Persia. Saudara, dalam kitab ini kita tidak dapat menemukan kata Tuhan. Kitab Esther ditulis sebagai sebuah penjelasan atas pesta Purim yang dirayakan pada bulan Adar sekitar bulan Februari ataupun bulan Mac. Pesta Purim adalah pesta yang sangat meriah di mana semua orang-orang Yahudi dapat merayakan pesta ini untuk mengenang kemenangan orang Yahudi di tengah-tengah rencana jahat Haman untuk membinasakan mereka berserta dengan komplotan beberapa orang pembesar yang ada di dalam istana raja. Saudara, kalau kita menyelidiki dengan baik-baik kitab Esther ini, kita akan dapat menemukan banyak pengajaran-pengajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen pada masa ini. Saudara, apakah pengajaran-pengajaran yang kita perolehi melalui kitab Esther pada hari ini? Pertama, selama kita berani berdiri dan berbicara tentang hal-hal yang benar, pasti kejahatan akan dibungkam. Esther pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23 berkata seperti ini. Pada waktu itu, ketika Mordekhai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga itu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekhai. Lalu diberitakannya kepada Esther, sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekhai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara, tahukah kita pada masa kini di sekeliling kita ada banyak orang Kristen, tetapi kita kehilangan orang Kristen yang berani berbicara sesuatu yang benar, meskipun mereka memiliki dasar untuk berkata benar. Saudara, bukan saja seperti itu, banyak yang lebih berani berbicara hal yang tidak benar, seolah-olah hal itu adalah sebuah kebenaran. Yang lebih menyedihkan, saudara, hal yang tidak benar, kebohongan, dusta, ataupun penipuan, lebih banyak yang berani berbicara
dan mempertahankannya, seolah-olah hal itu adalah suatu kebenaran dan mereka sanggup melakukan apa saja untuk mempertahankan kebohongan. Saudara, kita harus mengingat seperti yang dialami oleh Esther. Ia berani berkata, "Jika saya harus mati karena hal itu, biarlah saya mati." Esther berani tampil berbeza daripada yang lain. Meskipun pada waktu ia datang menghadap Raja Ahasverus tanpa panggilan ataupun kebenaran daripada raja, ia sanggup menghadapi kemungkinan ataupun risiko untuk dihukum mati oleh raja karena tidak bertindak sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam istana. Saudara, sangat menyedihkan pada masa-masa ini banyak orang Kristen yang lebih suka berdiam diri meskipun mereka mengetahui hal-hal yang benar dan mereka ada dasar untuk menentang semua kebohongan, bahkan hal-hal jahat di sekeliling mereka, tetapi mereka membiarkan dan kompromi dengan hal tersebut. Saudara, Esther berani berdiri dan berbicara tentang hal-hal yang benar dan pasti sehingga kejahatan dibungkam di hadapan raja. Saudara, apakah kita memiliki sifat berani karena dasar yang benar seperti Esther? Yang kedua, saudara, Tuhan tetap berkarya melalui orang yang takut akan Dia dengan cara luar biasa meskipun di tengah-tengah bahaya dunia. Di dalam Esther pasal 3 ayat 3 sampai 6, Mordekai tidak sujud menyembah kepada Haman apabila Haman lalu di hadapannya, meskipun sudah beberapa kali ia ditegur oleh pembesar-pembesar yang ada di dalam istana raja, kerana Mordekai tahu kepada siapa yang ia patut sujud dan menyembah di dalam kehidupannya. Saudara, kesetiaan Mordekai kepada Tuhan tanpa sujud kepada orang membuat dia akhirnya dibela oleh Tuhan. Di dalam Esther 3 ayat 5, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasverus. Saudara, Mordekai menghormati raja. Mordekai tidak sujud menyembah kepada Haman karena dia meyakini
bahwa hanya kepada Tuhanlah ia harus tunduk dan sujud menyembah. Mordekai menghormati raja tetapi tidak sombong. Mordekai tahu bahwa Haman hanya meminta sanjungan daripada semua orang dan hanya berlagak angkuh dengan kedudukan yang diberikan oleh raja kepadanya. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Haman berniat jahat dengan Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi harus dipunahkan. Tetapi Mordekai tidak berdiam diri. Ia datang dan berbicara kepada Ester untuk hal tersebut. Saudara, pekerjaan Tuhan terjadi pada saat orang yang takut akan Tuhan itu bertindak meskipun berada di tengah-tengah keadaan bahaya ancaman dunia. Seperti Mordekai dan Ester, meskipun mereka ada di bawah tangan kekuasaan Haman dan sudah ditetapkan tarikh untuk memusnahkan bangsa Yahudi, tetapi karena Tuhan berkarya melalui orang yang takut akan Dia, rancangan jahat Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi itu berbalik melawan mereka, sehingga siapapun yang coba untuk membahayakan ataupun menyerang bangsa Yahudi, mereka pula yang mengalami bahaya dan diserang oleh orang Yahudi. Saudara, melalui hal ini kemenangan dan peringatan perayaan pesta Purim mereka rayakan, sehingga semua bangsa Yahudi yang ada di dalam bahaya itu mendapat sukacita kemenangan melalui tindakan Mordekai dan Ester. Saudara, kesetiaan Mordekai dan Ester kepada Tuhan membuat bangsanya dapat melawan ancaman pemusnahan daripada tangan Haman. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Apapun ancaman yang ada di sekeliling kita pada masa ini, yang kita rasakan itu sangat bahaya dan membuat kita tidak ada harapan sama sekali. Jangan takut. Apapun rancangan orang jahat terhadap kita, jangan takut. Percayalah, Tuhan berkarya melalui orang yang takut akan Dia, sama seperti yang terjadi dengan Mordekai, Ester, dan bangsa Yahudi yang lain. Mereka meskipun sudah ada di dalam tangan kuasa jahat Haman, tetapi dapat terlepas dan mengalami kemenangan. Demikianlah juga yang akan terjadi dengan kita, saudara, kalau kita tetap di dalam naungan tangan Tuhan. Jangan takut siapapun yang merancangkan kejahatan kepada kita. Tuhan tetap berdiri di pihak kita untuk membela.
dan memberikan kita kemenangan. Orang jahat akan berusaha dengan sedaya upaya berkomplot untuk melawan yang baik, tetapi kebenaran akan selalu tampil sebagai pemenang apabila ada orang yang berani berbicara. Di mana ada orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, pasti ada kemenangan. Saudara, apa yang Esther, Mordekai, dan bangsa Yahudi lain lakukan di dalam keadaan bahaya tersebut? Mereka berpuasa tanda mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, bahwa mereka tidak ada kekuatan serta benar-benar perlukan campur tangan Tuhan dalam keadaan yang sukar tersebut. Saudara, percayalah, sebagaimana Esther dan umat Yahudi yang lain ditolong Tuhan ketika merendahkan diri di hadapan Tuhan, demikian juga dengan kita. Saudara, sebagaimana Esther dan bangsa Yahudi yang lain dapat merayakan pesta kemenangan mereka setelah mereka meminta campur tangan Tuhan di dalam setiap situasi yang berat dan menekan hidup mereka, demikian juga dengan kita. Jika kita benar-benar merendahkan hati meminta campur tangan dalam hidup kita pada masa ini. Saudara, percayalah, selagi kita di jalan yang benar, kita tidak perlu takut apa-apa. Seperti mana Esther dapat dilindungi oleh Tuhan dan Raja, demikian juga dengan kita. Bagaimanapun bejat rancangan orang jahat, suatu masa akan terdedah dan memakan dirinya sendiri. Tuhan pasti mendedahkan kebenaran melalui orang-orang yang setia dan benar. Saudara, apa yang terjadi dengan sida-sida yang berkomplot untuk membunuh raja? Di dalam Esther 2 ayat 23, oleh karena Mordekai berani berbicara kepada Esther dan Esther berani berbicara kepada raja, sida-sida yang berkomplot jahat untuk membunuh raja, mereka dihukum gantung. Nyata dalam hal ini, rancangan orang jahat memakan dirinya sendiri. Saudara, apa yang terjadi dengan Haman? Ia sebagai pembesar di dalam kerajaan Persia, tetapi kenapa ia tidak dapat mempertahankan diri, mengelakkan daripada hukuman yang berat terjadi kepada dirinya? Saudara, di dalam Esther 7 ayat 9 sampai 10, oleh karena Haman
tidak dapat melepaskan diri daripada hukuman gantung. Haman telah membina tiang gantungan untuk Mordekhai, tetapi akhirnya tiang gantungan yang ia bina untuk Mordekhai memakan dirinya sendiri. Walaupun Haman orang yang berkuasa, tetapi ia tidak dapat melepaskan daripada tiang gantungan yang ia buat sendiri. Nyata di sini, saudara, bagaimanapun bijak rancangan orang jahat terhadap diri kita, suatu masa akan terdedah dan memakan diri mereka sendiri, karena Tuhan pasti mendedahkan kebenaran melalui orang-orang yang setia dan benar. Tuhan melindungi orang yang setia dan benar, tetapi menghukum orang yang merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hidup kita. Saudara, karena itulah firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita diajarkan untuk mengampuni, karena pengadilan dan pembelaan yang adil itu ada dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat percaya bahwa Allah membela orang-orang yang benar selagi kita di jalan yang benar. Saudara, siapapun orang pasti dapat berbuat jahat ataupun merancangkan kejahatan, sama ada ia berpengaruh atau di sebaliknya. Karena itu siapapun kita, selagi kita berada di pihak yang benar, tidak ada yang perlu kita gentar untuk berbicara yang benar. Saudara, sebuah tantangan bagi kita pada masa ini sebagai orang-orang Kristen. Apakah Anda orang yang berani bertindak untuk sebuah kebenaran seperti Mordekhai dan Esther? Apakah kita memiliki prinsip seperti Esther? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati demi sebuah kebenaran. Apakah bezanya saya dan orang-orang di sekeliling saya ketika di dalam keadaan yang tertindas dan sukar? Apakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta campur tangan Tuhan untuk mendapat keadilan di dalam setiap perkara yang sedang kita pertahankan? Setialah kepada Tuhan, berbicaralah benar, dan selagi Anda di jalan Tuhan yang benar, pasti sukacita dan kemenangan bagi Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam kesempatan ini karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat terus-menerus menghadapi kehidupan yang berat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu,
campur tangan, hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Biarlah semuanya itu berjalan seiringan dengan keberanian dan integriti, prinsip dari Tuhan untuk kami berbicara sesuatu yang benar, dan biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk membela sesuatu hal yang benar sampai kami mendapat sukacita dan melihat kemenangan untuk kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap berprinsip, berani, dan bijaksana menggunakan kesempatan untuk berbicara benar kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Meskipun kami merasakan ancaman ataupun bahaya, Tuhan, berikan kami semangat, kekuatan, dan perlindungan untuk semua itu. Sebagaimana yang terjadi dengan Esther dan yang lain di dalam kitab Esther, kami juga rindu Tuhan memberikan kemenangan dan sukacita bagi kami ketika kami berbicara sesuatu yang benar kepada orang lain. Kami tidak takut terhadap komplotan ataupun rancangan mereka yang jahat, tetapi kami percaya Tuhan yang agung, yang luar biasa memberikan kami semangat dan jalan terbuka, kemenangan yang mutlak untuk kami selagi kami di jalan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami, berkati semua kami Tuhan, ketika kami takut untuk berbicara hal yang benar di dalam keluarga, tempat kerja, dan dimanapun kami berada selalu. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, biarlah kami dapat berdiri teguh dan hidup kami di dalam lindungan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Berkati semua umat Kristen yang beribadah pada hari ini dan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi, dan terima kasih kepada Pastor Nixon yang sudah membawa khotbah pada hari ini. Kiranya setiap jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan lewat daripada firman Tuhan ini. Dan kita sudah berada di penghujung ibadah online kita pada pagi ini. Dan bagi pihak pimpinan sidang, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua jemaat-jemaat Tuhan kira-kira yang berada dimanapun yang menyertai ibadah ini, karena sudah bersama-sama dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebagai akhir ibadah ini kita akan berdoa, dan kita juga mau berdoa syafaat untuk beberapa perkara. Dan kita bolehlah juga bawa doa syafaat ini dalam doa-doa kita setiap hari. Itu yang pertama, kita mau berdoa bagi kesembuhan bagi setiap orang yang sedang mengalami penyakit ketika ini, baik yang di rumah, di hospital, ataupun dimanapun mereka berada, baik mereka yang dijangkiti COVID-19 dan apapun penyakit yang mereka alami. Dan yang kedua, kita doakan juga supaya kita semua jemaat Tuhan di sidang ini yang ada di Kituntul, di Merakau, ataupun di luar daerah Ranau, ataupun di berada tempat yang jauh, kita doakan supaya kita sentiasa dilindungi Tuhan dan dijauhkan daripada penyakit COVID-19. Dan begitu juga kita juga mau berdoa, satu hati berdoa supaya pandemik COVID-19 ini akan segera berlalu dari muka bumi ini. Karena kalau kita bersatu hati berdoa, kita percaya satu hari nanti pasti Tuhan akan membuang penyakit ini dari muka bumi ini. Dan kita berdoa supaya keadaan akan pulih seperti sedia kala. Dan yang akhir sekali,
bagi pihak pimpinan sidang, dan juga berharap supaya setiap jemaat Tuhan senantiasa mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan, supaya kita juga terhindar daripada penyakit atau penjangkitan penyakit COVID-19 ini. Dan di mana-mana pun kita berada, ingatlah bahwa SOP kita utamakanlah SOP di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita tunduk kepala dan berdoa, dan saya pimpin unsur kedengaran jemaat ikuti di rumah masing-masing. Tuhan Allah kami di surga, ibadah online kami sudah berakhir di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Nixon pada hari ini. Kiranya setiap benih firman Tuhan yang telah ditabur itu akan bertumbuh dan berbuah di hati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar dan mengikutinya. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi Pastor Nixon, kiranya Tuhan terus memberkati, memimpin, menyertai dia, memberikan hikmat dan kebesaran dalam pelayanannya, biar Tuhan memakai dia dan lebih luar biasa, sehingga jemaat di sidang ini akan dibangun, dikuatkan dalam iman kami untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya bagi setiap saudara-saudara kami ataupun orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, yang berada di hospital, yang berada di rumah, yang sedang kuarantin, yang sedang mengalami penyakit COVID-19. Tuhan akan lawati mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan begitu juga kami juga memberdoa Tuhan, kiranya penyakit COVID-19 yang melanda di daerah Renau, di Sabah, di Indonesia, dan di seluruh kaum ini akan segera berlalu daripada kaum ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya satu waktu nanti kehidupan setiap kami di kaum ini akan kembali pulih dan kembali normal seperti sedia kala ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-jemaat kami yang berada di tempat yang jauh, yang sedang bekerja, yang sedang bersekolah, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau melindungi, menyertai mereka ya Tuhan, dan menjauhkan mereka daripada sakit penyakit yang berbahaya seperti COVID-19, dan menjauhkan mereka daripada kemalangan dan sebagainya Tuhan. Melainkan Engkau melindungi, menyertai mereka seperti mana Tuhan melindungi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga kami juga mau berdoa menyerahkan aktiviti setiap jemaat Tuhan di sidang ini, baik di dalam pekerjaan di sektor awam atau swasta, baik yang sedang berusaha berniaga sendiri, yang berusaha di ladang. Tuhan, Engkau berkati semua dan Engkau melindungi, menyertai ya Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan menikmati berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan sendiri. Dan begitu juga kami juga serahkan juga bagi semua anak-anak kami yang ada di sidang ini ataupun dimanapun mereka berada, bagi anak-anak sekolah minggu, Tuhan Engkau juga lindungi mereka, menjauhkan mereka daripada sakit penyakit COVID-19 ini, melainkan Engkau memelihara dan menjaga anak-anak kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, dan kami juga berdoa menyerahkan setiap ibadah-ibadah online yang dilakukan seluruh kaum pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka seperti mana Tuhan Yesus memberkati kami di tempat ini. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah anugerah damai sejahtera sukacita daripada Allah kita Tuhan Yesus Kristus, dan simpanlah itu di dalam keluarga kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nikmatilah berkat hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat Tuhan, ibadah online kita sudah berakhir di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua, dan jumpa pada ibadah online minggu depan. Terima kasih.